Di pembelajaran kali ini kita akan coba lengkap membuat create, update, dan delete serta tampil data dalam bentuk tabel dengan studi kasus PPDB SMK Taruna Bakti. Jadi nanti secara tampilan tabelnya seperti ini, ada nomor PPDB, nama calon siswa, asal sekolah, pilihan jurusan 1, pilihan jurusan 2, dan juga nanti ada nomor handphone dan alamat, tapi tidak ditampilkan di sini. Tapi kalau untuk form input nanti tetap ada inputannya, dan di sini ada aksi hapus dan edit. Oke, kita mulai. Kita mulai dari awal, kita project baru. Kita project baru dengan projectnya adalah PPDB SMK. Create project, prefer this, Laravel, sama dengan tanda topi 7, lebih besar dari 7, kemudian Laravel PPDB. Nah, ini nama projectnya. Enter. Oh iya, ketinggalan di sini harus menggunakan Composer. Create project, prefer this, Laravel. Nama projectnya adalah Laravel PPDB. Nah, sambil menunggu, kita akan membuat form mockup tampilan dari ini. Saya menggunakan Figma untuk halaman indeksnya. Kemudian saya akan coba membuat tampilan halaman form register, form daftar. Di form daftar, kita akan menambahkan beberapa inputan. Di sini nanti heading, kita sambil cek untuk proses instalasi Laravelnya. Oke. Nah, di sini nanti adalah nomor PPDB. Nomor PPDB kita buat manual terlebih dahulu. Kita duplikat. Kemudian ada nama calon siswa. Kemudian asal sekolah. Di sini asal sekolah. Oke. Setelah asal sekolah, di sini ada pilihan jurusan. Di sini pilihan jurusan 1. Di sini kita nanti pakai combo box. Kita kasih warna hitam. Di sini pilihan jurusan 2.
Ini kita lock dulu yang background frame-nya. Nah, ini kita perkecil. Kemudian kita ada inputan asal sekolah. Asal sekolah, alamat tinggal. Alamat dan juga nomor HP. Nah, ini untuk nomor HP. Dan nanti kita tambahkan tombol di sini. Nah, kita kasih tombol daftar. Oke, mungkin gambaran mockup-nya seperti ini yang akan kita buat. Nah, untuk project-nya sudah terinstall. Untuk project Laravel barunya kita buka project Laravel yang sudah kita install. Laravel ppdb. Jadi form pendaftaran ini juga nanti juga sebagai form edit, tinggal kita ganti ini menjadi edit di sisi admin. Nah, ini sudah terbuka project baru kita. Jangan lupa kita rubah konfigurasi. Di sini database-nya hostnya masih di localhost, kemudian di sini kita buat database, nama database-nya adalah Laravel ppdb dengan username root, passwordnya kosong. Nah, kita buat database baru dengan nama Laravel ppdb. Oke, di sini sudah terbuat untuk database-nya. Selanjutnya kita membuat model sekaligus controller dengan nama calon siswa. Kita buka terminal, new terminal di kode Visual Studio Code. Kemudian kita ketikkan perintahnya php artisan make model calon siswa. Kemudian model dan controller strip mc. Jadi ini sekaligus membuat controller dengan nama controllernya calon siswa dan modelnya calon siswa. Jadi nama objeknya adalah calon siswa. Enter. Nah, sekaligus membuat migration.
Jadi opsi MC itu sebetulnya migration dan controller. Membuat model calon siswa, ditambahkan opsinya migration dan controller. Jadi kita buat satu file migrate yang ada di database. Nah, di sini harusnya, nah ini calon siswa. Ini yang tergenerate. Kemudian ada controllernya di HTTP, itu calon siswa controller, dan juga modelnya di app calon siswa. Nah, itu yang sudah di generate. Langkah selanjutnya kita membuat atau memodifikasi file migrate. File migrate yang sudah tercipta calon siswa yang ini kita tambahkan, kita sesuaikan berdasarkan rancangan yang di sini tadi. Ada ID nanti otomatis, nomor nanti nomor yang ini kita generate pakai increment, nomor ppdb yang pertama, variabel table dengan tipe datanya string, kemudian nomor ppdb, sementara ini dulu untuk memudahkan, kemudian string lagi nama saja, kemudian string asal sekolah, kemudian pilihan jurusan 1, pilihan jurusan 2, pilihan jurusan pilihan 1, pilihan 2, alamat dan nomor HP. Yang umum saja, kita nggak pakai kriteria jumlah karakternya di sini. Nanti kita bisa validasi dari inputan. Nah, kita sudah membuat yang namanya file migrate. Selanjutnya kita akan membuat file routing. File routing kita bisa rubah di root, kemudian bagian web.php. Nah, di sini kita coba buat routing baru. Root, pasti kita nanti menggunakan yang namanya controller. Routing get untuk slash siswa, calon siswa. Kemudian menggunakan controllernya adalah calon siswa controller. Add index. Oke. Kemudian di sini kita sedikit modifikasi dengan nama name. Kita buat foldernya calon siswa .index. Untung kelihatan ya kalau kelihatan gitu. Ini kita copy saja baris 19, paste. Kemudian di sini adalah routing untuk yang create. Di sini controllernya untuk create. Di sini view-nya juga untuk create.
Yang ketiga, routing yang ketiga adalah routing POS. Di sini kita buat nanti di controllernya store atau simpan, boleh lah. Kemudian di sini view-nya juga store. Nah, setelah routingnya dibuat, kita akan memodifikasi yang namanya controller. Kita buka file controller di app http calon siswa controller. Nah, tadi yang kita rencanakan dibuat di routing adalah index, create, dan store. Kita buat dari index dulu. Public function index. Ini untuk menampilkan seluruh data calon siswa. Di sini nanti akan mengembalikan tabel data calon siswa. Nah, sementara ini dulu, kemudian public function create-nya ini untuk input atau daftar. Nah, di sini kita akan menampilkan form pendaftaran. Return view form pendaftaran. Nah, setelah kita buat fungsi create, kita bisa membuat fungsi store. Ini untuk proses simpannya. Nah, untuk proses simpan, ini seperti di video pembelajaran tutorial sebelumnya, kita menggunakan request. Nah, di sini kita buat validasi datanya, validate datanya, variable request, validate, kemudian titik koma, di dalamnya kita kasih array. Nah, di dalam array ini yang akan kita custom. Nah, ada inputan apa saja? Kita lihat di file migrate-nya. Ada nomor PPDB, ada nama, ada asal sekolah. Nah, kita sesuaikan yang ini. Ini buat referensi supaya nggak buka halaman, buka pindah halaman. Saya taruh di sini buat referensinya. Di sini yang pertama adalah nomor PPDB. Kemudian nomor PPDB itu wajib diisi, require, kemudian size-nya wajib 10. Nah, selanjutnya kita masukkan item selanjutnya itu nama. Nama juga require, wajib diisi aja, tapi kita tambahkan nama itu minimal 3 huruf atau 3 karakter, kemudian maksimalnya adalah 60 karakter. Ada lagi yang kita bisa validasi adalah asal sekolah. Asal sekolah wajib diisi. Asal sekolah. Ini juga wajib diisi. Require. Selanjutnya pilihan 1. Pilihan jurusan 1. Ini juga wajib diisi. Pilihan 2. Ini juga wajib diisi. Kemudian alamat,
Ini juga wajib diisi. Nomor handphone, nomor HP, ini juga wajib diisi. Nah, untuk pengecekan data, kita dump data validate-nya. Dump validate data. Nah, ini menggunakan variabel atau dolar. Selanjutnya, kita membuat view pendaftarannya atau form pendaftarannya. Kita buat view pendaftaran di folder view. Resource view. Kita buat file baru namanya form pendaftaran .blade.php. Kita pakai bantuan emmet. Form pendaftaran calon siswa SMK Taruna Bakti. Nah, kita tambahkan Bootstrap 4 CDN. Kita gunakan CDN supaya lebih cepat. Nah, kita masukkan Bootstrap CDN. Nah, Bootstrap 4 CDN. Nah, dari Max CDN. Kita copy bagian ini ke sini di bawah title. Kemudian bagian compile JavaScript-nya, JS-nya kita taruh di bawah body. Nah, ini Bootstrap-nya sudah terintegrasi. Kemudian di dalam body kita buat kontainer. Kemudian kontainernya kita kasih background white. Kemudian di sini kita kasih jarak. Kita buat H1 untuk menandakan ini titelnya. Untuk titelnya form daftar calon siswa. Ini H1-nya. Di bawahnya saya kasih H2 SMK Taruna Bakti Depok. Di bawahnya H2 kita bisa menambahkan form. Kita pakai form post langsung dengan metode post. Action-nya kita arahkan ke di sini blade dinamis dengan routing rute calon siswa .store. Nah, kita cek di sini tadi calon siswa, ini aliasnya calon siswa .store. Nah, ini proses simpannya sebetulnya mengarah ke calon siswa yang ini dengan metode post. Oke. Kemudian kita isi di dalam formnya. Kita masukkan form group. Jangan lupa CSRF-nya. Add CSRF. Ini harus warna biru. Add-nya 1. Kemudian ada form group.
Di dalam form group ada label. Label untuk yang pertama adalah NI, nomor induk siswa atau NIS. Nomor PPDB, sorry. Nah, berdasarkan rancangan tadi adalah di sini adalah nomor PPDB. Kemudian di sini input teks, nomor PPDB, dan dia menggunakan kelas form control sebentar. Oke, ini supaya lebih rapi, ini kita masukkan, ini saya cut dulu, saya simpan. Di sini kita buat row, div row, kemudian div call md8, nah kita masukkan di dalamnya supaya lebih rapi. Nah, ini untuk yang satu sudah untuk inputan nomor PPDB. Selanjutnya kita copy, kita paste. Nah, sebelum kita paste, kita tambahkan dulu. Sekalian kita kasih validasi errornya. Jadi kita tambahkan validasi error langsung di form input, dan kita coba tambahkan di, kalau misalkan ada data inputan, contohnya adalah di sini tadi. Sebentar. Nah, pada saat diklik, ternyata dia datanya hilang setelah diproses. Nah, ini harusnya kan datanya masih ada. Misalkan NIS, nomor induk siswa contohnya sudah diinput, tetapi karena datanya kurang, dia balik lagi datanya hilang. Nah, kita nggak mau. Nah, kita sekalian di sini kita sekalian tambahkan supaya data lamanya itu ada, dan sekaligus ada validasi message error seperti ini. Nah, kita sekalian kita taruh di bagian input tag. Jadi langsung di input tag di sini. Nah, kita enter supaya lebih luas tempatnya. Kita tambahkan, ini kelasnya tadi kita rubah, kita pindahkan ke sini. Kelasnya form control, kemudian tambah add error. Dan di sini adalah tutup nomor PPDB is invalid add an error. Kemudian nilainya, kalau misalkan ada nilai yang lama, nilainya kita masukkan dengan standarnya dari Blade. Add variabel, langsung nih fungsi dari alt, di sini nomor PPDB. Nah, ini untuk yang inputannya. Kemudian untuk yang errornya, kita buat text danger. Ini warna, hanya merubah warna dengan kelas text danger. Di sini kita kasih pesannya. Nah, jangan lupa ini juga dikasih
Ini hanya muncul tag danger-nya pada saat dia error. Add error. Nomor ppdb. Kemudian di bawahnya add an error. Nah, ini sebetulnya div-nya ini sudah pas ya. Ini div-nya di sini. Ini div-nya punya ini. Nah, sudah. Kita copy dari bagian div sampai div. Copy, paste, kita ganti satu-satu supaya lebih teliti. Selanjutnya setelah nomor ppdb adalah nama. Nah, di sini nama. Nah, labelnya nama calon siswa. Kemudian di sini nama. Di sini juga nama. ID-nya juga nama. Data alt-nya jika ada, ini juga nama. Jika error nama, maka tag danger-nya muncul. Pesan errornya muncul. Nah, nama sudah kita copy. Selanjutnya selain nama, asal sekolah. Di sini asal sekolah. Asal sekolah. Ini kita ulangi terus. Asal sekolah. Asal sekolah. Data alt-nya asal sekolah. Di sini juga asal sekolah. Kemudian pilihan jurusan 1, pilihan jurusan 2, alamat, nomor HP. Ini kita copy. Ini jangan terlalu jauh. Nah, ini segini. Ini kita copy yang segini, kita paste lagi. Pilihan 1. Pilihan 1. Pilihan jurusan 1. Nah, di sini kita tidak menggunakan input tag, tapi kita menggunakan select. Select name-nya jurusan. Jurusan di sini option-nya. Option RPL rekayasa perangkat lunak. TKJ MM T Teknik Elektronika Industri DC.
Nah, kelasnya ini kita pindahkan. Di sini adalah jurusan pilihan 1. Nah, pilihan 1, kemudian data all-nya kita masukkan juga di sini. Kalau misalkan ada data all. Nah, ini kita copy. Nah, sip. Di sini juga kita kasih oke, seperti ini. Alt pilihan 1. Pilihan 1. Kita hapus inputan yang ini. Sebentar, ada yang hapus ini, yang dihapus dari sini. Dari sini kita hapus, ini diganti dengan pilihan 1. Jadi calon siswa memilih 2 kompetensi keahlian atau 2 jurusan. Nah, ini kita copy lagi. Di sini pilihan jurusan 2. Di sini pilihan 2, pilihan 2, pilihan 2. Di sini juga pilihan 2. Kemudian ada alamat dan nomor HP. Nah, alamat kita gunakan yang teks yang ini saja. Kita copy. Di sini alamat. 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 Oh, ini ID-nya jurusan pilihan 1. Ini pilihan 2. Ini ketinggalan yang sebelumnya. Pilihan 2. Yang ini pilihan 1. Di sini alamat, kemudian di sini juga alamat. Di sini alamat. Ini juga alamat. Alamat K. Yang terakhir di sini kita tambahkan HR, kemudian button submit. Daftar. Kemudian kita kasih kelas buttonnya.
kelas button primary. Nah, kita cek lagi di controller. Nah, tadi kita sudah dump. Jadi di sini ada nomor PPDB, nama, asal sekolah, pilihan 1, pilihan 2, alamat, dan nomor HP. Itu kita sudah dump untuk prosesnya store dari form yang ini. Nah, dari form yang ini, calon siswa store, routingnya. Nah, di sini calon siswa store itu adalah yang calon siswa controller add store, metodenya store. Nah, yang ini kita coba php artisan set. Nah, ini sudah muncul. Kemudian di sini untuk menampilkan form adalah /calon siswa create. Ini untuk memunculkan form daftar. Kita coba nomor PDB-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Si calon siswa, asal sekolah SMP Negeri 1 DPK, pilihan jurusan 1 RPL, pilihan jurusan 2 TKJ, alamatnya Depok misalkan. Nah, ini secara proses dia belum ada action ternyata. Kita cek kembali. Nah, ternyata ini masih actionnya belum ada di form pendaftaran calon siswa store. Untuk routingnya ini masih belum terbaca. Daftar. Kenapa bisa belum terbaca? Kita coba langsung kita rubah dengan nama alias. Ternyata ada kendala. Calon siswa store, routing calon siswa store adalah yang ini, calon siswa controller store. Ini aliasnya, kita gunakan yang /calon siswa. Nah, kita gunakan URL. Kemudian di dalamnya kita kasih /calon siswa. Dengan metode post. Di routingnya /calon siswa metode post. Kedua, 3 calon siswa 1, kemudian SMP, oh ternyata sama, prosesnya masih gagal. Kita cek kemungkinan
Ini troubleshooting seperti ini. Nah, ini data yang dipilih sebelumnya TKJ, data yang dipilih sebelumnya TKJ. Tombol atau buttonnya ini masih belum sesuai. Button class tipenya submit. Kita cek kembali karena tidak muncul error. Kita inspect. Apakah ada yang aneh dari inspect-nya? Metodenya post calon siswa, di sini tidak ada yang aneh sepertinya. Nah, nomor PPDB field require. Nah, ini harus diisi. Sebetulnya validation message-nya udah oke. Kita tambahkan, misalkan kita asal nah, sekarang kita lengkapi. Ini validation message-nya sudah muncul semua. Ini harus 10 karakter. Kemudian calon siswa 1, pilihan 1, pilihan 2, kita isi semua datanya supaya tidak error. Daftar. Oh, ini kurang 1 karakter. Nah, ini datanya nggak hilang. Validasinya oke, berarti kita tambahkan 1 karakter. Nah, ini secara proses di store ternyata proses store-nya di controller siswa, calon siswa controller. Nah, ini validasinya sebetulnya sudah oke. Seharusnya adalah yang terjadi adalah datanya di dump. Validate data, dump validate data. Function store calon siswa controller. Nah, kita trace lagi satu-satu calon siswa controller add store. Kemudian
coba yang calon siswa saja. Tabel data calon siswa. Ini yang muncul kalau hanya calon siswa saja. Yang bagian yang ini, tabel data calon siswa. Form pendaftaran yang ini, create, store yang ini. Pada saat validate data, ternyata tidak terproses. Berarti ada kejanggalan di sini. Dump validate data, antara dump validate data. Untuk bagian controller. Kita coba lagi. Submit. Ini datanya nggak lengkap. Jadi seolah-olah ada inputan yang masih kurang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya ada 7. Nomor HP ini belum masuk. Nah, di form pendaftaran ternyata kita belum memasukkan nomor HP dari front end-nya. Nah, nomor HP kita copy dari asal sekolah. Di sini nomor HP, kemudian nomor HP. Di sini kita pakainya nyambung tanpa underscore. Di sini nomor HP. Nomor HP. Nomor HP. Nah, error yang sebetulnya ini tidak muncul kalau kita nggak logic, kita nggak logika, nggak akan ketemu. Nah, di sini muncul nomor HP sekarang. Daftar. Nah, harusnya memang seperti ini. Jadi data yang di dump adalah data yang ini semua, datanya masuk. Oke, setelah proses ini selesai, tahap selanjutnya kita akan membaca data. Kita akan menyimpan ke database. Kita akan menyimpan data tersebut ke database. Nah, proses simpannya ini kita migrate terlebih dahulu untuk file migrate-nya ini tadi belum di-migrate. Kita buat baru terminalnya di sini.
PHP Artisan Migrate. Jadi skema tabel yang ini harusnya masuk. Kita cek di sini. Nah, ini ada tabel calon siswa. Oke. Setelah kita migrate, kita akan memproses data yang sudah divalidasi di controller. Ini tadi proses validasinya ini, kemudian kita cetak dengan DAM. Kita nggak usah hapus dulu. Kita buat variabel calon siswa sama dengan new calon siswa. Ini objeknya calon siswa. Kemudian variabel calon siswa sama dengan, kita isi satu-satu, nomor PPDB sama dengan variabel validate data nomor PPDB, variabel calon siswa nomor nama, variabel validate data nama, variabel calon siswa asal sekolah, variabel validate data asal sekolah, variabel calon siswa. Ini kita terus pilihan 1, validate data pilihan 1. Kita copy paste yang ini pilihan 2, ini pilihan 2. Kemudian alamat, kemudian paste lagi adalah nomor HP, nah kalau kita nggak mau ada require-nya, ini tinggal dihapus sih sebetulnya. Misalkan nomor HP tidak wajib, ini kita hapus saja require-nya, tapi tetap dicantumkan karena variabel validate datanya akan kita masukkan di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kehitung tadi. Oke. Selanjutnya kita simpan. Nah, proses simpannya adalah variabel calon siswa save. Nah, kita menggunakan model Eloquent, fungsi Eloquent. Modelnya tinggal objeknya disimpan save. Kemudian kalau sudah selesai tersimpan, kita kasih informasi data berhasil disimpan ke database. Nah, ada yang ketinggalan. Kita harus menambahkan, kita panggil, kita use app backslash nama modelnya. Nama modelnya adalah calon siswa. Calon siswa. Nah, ini nggak boleh ketinggalan si modelnya. Kita langsung coba. Kita langsung coba di aplikasinya. Refresh. Kemudian daftar. Data berhasil disimpan ke database.
kita cek calon siswa, datanya sudah masuk. Nah, ini untuk proses simpannya, create-nya kita sudah selesai untuk tahap create. Untuk tahap ini kita anggap sudah selesai, sudah sukses. Dari form input disimpan menggunakan Eloquent, kemudian datanya masuk ke database MySQL. Untuk tahap selanjutnya tunggu saja nanti di video di channel YouTube ini. Selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan semoga sukses.